GPIB Barat ini. Oh ya, GPIB. Kenapa disebut Gereja Protestan Indonesia bagian Barat? Baratnya itu dari mana? Jadi GPIB ini dulu gereja Belanda. Kadang-kadang orang melesetkannya gereja peninggalan inventaris Belanda. Ya, karena banyak gedungnya kan yang bangunan Belanda. Atau ada orang GPIB yang akhirnya bela GPIB itu gereja para imam dan bangsawan, bangsa Sintani Alam. Nah, jadi GPIB itu dulu adalah gereja negara. Gereja negara zaman Belanda itu disebut Indische Kerk. Kemudian dalam perjalanannya banyak orang-orang dari Maluku, dari NTT, dari Sulawesi Utara yang pergi merantau. Kemudian mau cari gereja yang ciri khasnya sama dengan yang ada di mereka. Ya, lalu secara tidak langsung dibentuklah GPIB. Dari Indische Kerk itu karena pemerintah Belanda, lalu karena banyak orang dari barat, dari timur ini yang pergi merantau ke barat, maka dibuatlah GPIB tanggal 31 Agustus 1948. Di waktu itu protosinodenya, pembukaan awalnya itu peresmiannya di GPIB Paulus Menteng, gitu ya. Dulu sebutnya karena masih ada warisan Belanda, nyebut pendetanya Domini. Nah, beberapa jemaat GPIB sampai hari ini kalau karena masih ada sisa warisan Belandanya menyebut pendetanya Domini. Nah, kalau saya ke Surabaya, pulang ke tempat istri saya di GPIB Ebenezer Surabaya, saya kalau ketemu dengan jemaat yang orang-orang lama, mereka memang saya selamat pagi Domini lagi. Gitu. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan namanya bukan Domini, Domina. Gitu. Namanya Domina. Gitu. Nah, dari orang-orang yang tadi di 3 provinsi ini, karena punya kerinduan, maka dibentuklah sekarang ya itulah GPIB. Jadinya GPIB Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Baratnya itu di baratnya 3 provinsi ini. Yang di sana? Yang di sana itu kalau di NTT itu gereja masih Injili di timur. Maluku gereja Protestan Maluku. Di Sulawesi Utara gereja masih Injili di Minahasa. Nah, karena GPIB harus ada di 3 wilayah, di barat di 3 wilayah ini, maka GPIB nggak boleh bikin sampai di Sulawesi Utara. Gitu, nggak boleh bikin sampai di Sulawesi Utara, nggak boleh bikin sampai di Maluku sana, nggak boleh bikin sampai di NTT. Walaupun dalam kenyataannya sekarang mereka yang gereja masih di Minahasa itu mereka ekspansi ke wilayahnya GPIB. Nah, itu terkait dengan ekonomi sebenarnya. Terlalu banyak tenaga pendeta, lalu tidak ada gerejanya, diperluaslah. Yang jemaatnya dari mana? Ya, yang ada ngoni yang orang GPIB yang ditarikin. Karena nyanda suka dengan kita, karena masa nggak mendukung kita, lebih kurang begitu ya. Tapi akhirnya tetap bertahan. Begitu. Jadi baratnya itu bukan hitung Indonesia bagian barat secara waktu, tapi berdasarkan wilayah bahwa di baratnya 3 provinsi ini. Nah, karena ini gereja wilayah, kami juga nggak boleh buat sampai di Malaysia. Malaysia, pokoknya di luar negeri nggak boleh, karena wilayahnya di Indonesia. Nah, gimana kalau misalnya ada jemaat GPIB yang banyak ekspansi ke Amerika, gitu ya? Di sana pakai namanya Gereja Protestan Indonesia. Gitu. Nah, biasanya itu ada tenaga utusan. Ini ada teman yang dia ditugaskan sejak tahun 2000 berapa ya, 2020 atau 2021 gitu, ditugaskan di Amerika, gitu ya. Dia sampai nanti dia pensiun umur 65, gitu. Jadi ditugaskan di sana sebagai tenaga utusan GPIB. Gitu. Ya, toganya, stolanya itu stola yang ada di belakang itu, yang harus dipakai itu sesuai dengan aturan semua. Gitu. Jadi baratnya itu ada di bagian baratnya NTT, Maluku, dan Sulawesi. Tapi kalau wilayahnya GPIB itu dari Sabang sampai di Bau-Bau. Gitu. Bau-Bau itu paling ujung. Gitu ya. Kemudian dari Nunukan itu sampai di Cilacap. Yang paling selatan itu Cilacap kalau ditarik garis lurusnya. Gitu. Jadi Sumatera, Bali, Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, sebagian Sulawesi. Sulawesi itu sampai di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Ada namanya Baras, daerah Baras. Itu 4 jam dari Palu.
jam dari Palu, ada di tengah perkebunan sawit. Gitu. Sedia.